Sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkan. Katakan sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, yang mulia, ku angkat tanganmu, puja, cinta, sembah. Katakan sambutlah Yesus dan tinggikan Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, sambutlah Yesus dan tinggikanlah Dia. Pada Mama Gembala, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, Bagi yang mulia ku angkat tanganku, bagi yang mulia. Amin. Ku angkat tanganku, kau puja, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau puja, ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau sungguh indah, Engkaulah Yesus Tuhan kami. Bagi yang mulia, bagi juru selamat, bukan hanya tangan yang kuangkat pagi ini, tapi seluruh hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami ada di awal bulan Desember. Kami boleh memperingati tahun 2020 hari kelahiran Kristus.
Sekalipun kami tahu setiap hari Yesus lahir di hati setiap umatnya, memberikan keselamatan bagi setiap kami. Kami bersyukur pagi ini kami bisa berdiri di hadapan Tuhan, duduk lagi dalam hadirat Allah. Buka telinga kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, buka hati kami, taruh benih firman Allah di dalam setiap hati kami. Roh Kudus mampukan kami mengerti setiap perkataan firman, sehingga kami akan pulang menjadi orang-orang yang dipulihkan berkemenangan karena Yesus. Karena tidak ada satu orang pun, tidak ada satu kuasa, tidak ada apapun yang bisa memulihkan hidup seseorang. Hanya Yesus yang bisa menjamah hati. Hanya Yesus yang bisa menjamah pikiran perasaan kami. Hanya Yesus yang bisa mengubah hati yang keras menjadi hati yang lembut, hati yang sedih menjadi hati yang bersorak-sorak, hati yang penuh dengan beban menjadi hati yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah buat kami. Lalu perkataan Allah yang paling sederhana, kasih perkataan itu di bibir mulut hamba. Kalau ada yang menurut kehendak dan penafsiran hamba sendiri, yang tidak berkenan kepada Tuhan, batalkanlah itu ya Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah hanya perkataan Tuhan yang keluar dari bibir mulut ini. Berfirmanlah bagi kami siap hidup di kaki Yesus. Damai sejahtera Allah di dalam otoritas firman turun atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman mari semua katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Mari lihat teman kiri, mungkin ada yang wajah baru kah? Lihat sebelah kanan, ada yang muka baru kah? Depan, belakang. Ya, ada beberapa wajah baru di dalam. Sebenarnya tidak baru. Ya, kita semua sudah kenal, tapi hari ini bisa ada lagi dengan kita. Terima kasih buat Bapak Pendeta Silas. Hari ini ada 2 pendeta gabung dengan kita dalam jemaat ya, Bapak Pendeta Silas dengan Ibu Pendeta Ana. Puji Tuhan. Dan ada beberapa dari jemaat GKI Kalvaria, Kakak Melvin Kambuaya dengan istri, Kakak Mayel, ada Ibu Mervin di sini juga dari GKI Kalvaria ada dengan kita. Ada Kakak Rido juga dari ini di belakang. Yang lainnya saya tidak kelihatan di luar ya karena terpele dengan kaca. Baik, puji Tuhan. Ruth juga yang baru datang dari Kobahma. Puji Tuhan ya. Sedikit lagi ada adik kecil lagi. Puji Tuhan, Tuhan baik. Terima kasih buat Bapak Yansen Saman dari Tuhan panggil almarhum Ibu Betty Wanibo sampai hari ini beliau baru masuk lagi di gereja. Puji Tuhan ya. Jadi setiap kita bicara Ibu Betty pasti hati kita sedih. Tapi percaya buat Bapak Yansen, Tuhan punya harapan anugerahnya selalu baru buat Bapak Yansen dan 3 anak yang ada. Puji Tuhan. Satu kata yang sedih waktu Bapak Joko, kakak laki-laki dengan Ibu Yana, yang untuk menolong Bapak Yansen mereka mau ambil 1 anak untuk mereka juga jaga. Tapi Bapak Yansen bilang, saya tidak mau pisah dengan mereka 3. Ya, Tuhan sudah ambil dia punya mama dan 3 nih saya jaga. Luar biasa Tuhan baik. Ya, pasti Tuhan akan kasih Bapak Yansen kekuatan untuk 3 anak yang ditinggalkan. Puji Tuhan untuk kita semua yang hadir. Kakak Modi juga di luar. Ya, kelihatan dari pintu yang di sebelah kiri kanan saya tidak lihat. Tapi untuk yang baru hadir dan yang sudah lama tidak bersama-sama, Tuhan berkati ya. Puji Tuhan. Mari tarik nafas dulu. Buang nafas. Semua masih hidup? Puji Tuhan. Ada satu tema yang baru. Kita punya tema 11 bulan, tiap bulan dengan tema yang ada untuk kita punya visi menjadi gereja yang misioner sudah selesai. Kita tutup dengan pelayanan minggu lalu Ibu Pendeta Naomi Selan yang sudah tutup dengan tema hidup seperti Yesus. Ya, kita masuk dengan tema yang dikasih langsung dari pusat. Jadi seluruh Indonesia dengan tema yang sama. Bapak Ibu ingat tema Natal dari PGI? Kalau PGI mereka tidak sama dengan kita. Ada yang tahu? Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Itu PGI punya ya. Tapi kita untuk tema Injil kita ada di depan. Kalau Bapak Ibu tidak bisa lihat di depan karena ada di teras, Bapak Ibu bisa buka buletin bagian halaman terakhir. Mari kita baca kita punya tema yang dikasih oleh Ketua Pusat dan Pengurus Bapak Pendeta Dr. Daniel Ronda.
Tema Natal 2020 Gereja Gema Injil Indonesia. 1, 2, 3. Yesus datang membawa pemulihan bagi umat. Satu kali lagi. Yesus datang membawa pemulihan bagi umatnya. Puji Tuhan. Saya senang karena ini diambil dari Yeremia 30. Saya tidak akan kupas lagi karena kita sudah kupas itu 2 bulan lalu. Ingat? 2 bulan yang lalu kita punya tema tentang apa? Apa? Rancangan damai sejahtera. Kita sudah kupas itu bangsa Israel waktu Tuhan izinkan kerajaan terpecah jadi 2, Israel dan kerajaan Yehuda. Israel dengan 11 suku dan Yehuda hanya 1 suku. Waktu Tuhan izinkan mereka terpencar. Lalu kerajaan Israel mereka lebih dulu 100 tahun ada dalam penindasan. Lalu Tuhan bawa lagi bangsa Yehuda dalam penindasan 70 tahun di Babelonia, Persia, Media. Kita sudah belajar itu toh. Jadi saya tidak akan terlalu dalami lagi karena 2 bulan lalu kita kupas itu. Kita hanya ambil intisari dari pusat yang mereka berikan hubungan. Tapi ini semua berhubungan erat. Jadi puji Tuhan karena kita Exodus sudah kupas itu 2 bulan yang lalu lebih dulu. Mari kita buka sama-sama Yeremia pasal yang ke-30. Saya akan ulang sedikit karena ada beberapa jemaat yang baru sehingga bisa memahami lebih dalam tentang latar belakang dari tema ini. Yeremia pasal yang ke-30. 2 bulan lalu kita kupas Yeremia pasal 29. Itu sebabnya sangat berkaitan karena masuk dengan Yeremia pasal yang ke-30 ayat 17 dan ayat 18. Yeremia pasal 30 ayat 17 dan 18. Sudah dapat? Kalau sudah, mari kita baca sama-sama. Yeremia pasal 30 ayat 17 dan 18. 1, 2, 3. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhan dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat tema ini bilang Yesus datang membawa pemulihan. Apa yang terjadi pada waktu bangsa Israel? Tuhan izinkan bahwa mereka 70 tahun ada di dalam penindasan Media Persia di kota Babilonia sana. Saya mau bilang dari sekian banyak dosa, kalau lihat judul ini itu tentang penghukuman dan pemulihan, ya. Dari sekian banyak dosa yang bangsa suku Yehuda buat, ada satu dosa yang terbesar yang mereka buat. Karena dosa ini membuat hati Allah sakit. Tuhan kecewa. Akhirnya Tuhan ambil keputusan, kamu harus saya bawa. Babel datang, hancurkan mereka. Yerusalem habis. Bahkan kalau lihat nats ini, tidak ada satu batu di atas batu yang lain. Semua rumah rata dengan tanah. Semua kambing domba habis, dibakar. Bukan dibawa untuk orang Persia, tidak. Mereka kasih bakar habis. Kebun-kebun, tanam-tanaman habis, mereka bakar. Tidak ada satu sisa. Hanya karena apa? Kenapa Tuhan izinkan rancangan ini untuk bangsa suku Yehuda? Tuhan sudah lakukan itu untuk bangsa Israel. Lalu Tuhan buat lagi untuk satu suku yang masih tersisa. Itu yang disebut, kamu disebut orang buangan. Tapi akhirnya Tuhan ambil buangan itu juga dalam penghukuman. Kenapa Tuhan izinkan ini? Satu alasan yang paling besar, karena bangsa ini tidak lagi percaya kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Bangsa ini percaya kepada dewa-dewa Baal. Mereka bukan menomorduakan Tuhan lagi. Mereka tidak lagi mengindahkan Tuhan. Ini satu kata yang kalau lihat di Alkitab ditulis, bangsa ini tidak lagi mengindahkan Allahnya. Artinya apa? Mereka rasa Tuhan sudah tidak ada.
Satu kata yang saya senang di penafsiran dikatakan bangsa Israel sepertinya mereka mau bilang, saya tidak butuh Tuhan, saya tidak perlu Tuhan. Bapak Ibu kalau punya anak, besarkan anak itu mama, kita kasih besar dari perut 9 bulan. Kita sakit muntah-muntah masuk rumah sakit malarianya karena di dalam. Kita pelihara dia dari 0 bulan, 1 bulan sampai dia dewasa 17 tahun. Sampai umur 20 tahun. Lalu di usia 21 tahun dia bilang, itu bukan sapu mama, itu bukan sapu bapa. Dia lebih pilih satu nona muslim kah, atau satu nona mana kah, lalu dia tinggalkan kita. Saya tidak pernah punya mama kayak kau, saya tidak pernah punya bapak kayak kau. Itu hati bagaimana? Baru kemudian mungkin Tuhan berkati dia pakai mobil, boleh buka jendela, dia bikin, kasih tinggal kita. Itu hati rasa apa? Kecewa? Marah? Ini kalau mama Papua nih itu, sudah kamu setahun sudah toh? Iya sudah, kau hebat, kau pikir sudah. Kalau kau tidak mati besok, sudah begitu ya. Karena kecewa, hati sakit. Itu yang Tuhan juga alami waktu dia pilih bangsa Israel, suku Yehuda, untuk jadi umatnya, anaknya, suku yang paling dia sayang, biji mata Allah. Tapi waktu biji mata yang disayang, yang diberkati, mulai putar badan, tidak akui apa yang dia sudah pernah buat untuk mereka, hati Tuhan kecewa. Makanya Tuhan bilang, saya sudah pakai Yeremia, saya pakai Yesaya, saya pakai Nehemia, saya pakai Habakuk untuk tegur bangsa itu. Tapi mereka tetap melawan. Akhirnya Tuhan bilang, tangan Allah sendiri turun lewat orang Babel, orang Media Persia. Tuhan menghukum bangsa Israel. Amin. Bapak Ibu, sampai seperti apa tangan Tuhan turun untuk bangsa itu. Lihat ayat 15. Kita baca ayat 15 dan Yeremia 30. Mari kita baca 1, 2, 3. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu? Karena kepedihanmu sangat payah. Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Tuhan bilang, dosamu terlalu besar, kau buat saya sakit hati banyak. Sampai kalau Bapak Ibu baca di pasal 30 ayat 1 sampai 11, itu Tuhan bilang, hei laki-laki, engkau sampai taruh tanganmu di pinggang, engkau seperti perempuan yang kesakitan karena melahirkan. Karena semua laki-laki sampai rasa tangan mereka sudah tidak kuat, kaki mereka sudah tidak bisa buat apa-apa. Karena lihat firman Tuhan bilang, waktu mereka kerja, tanah tetap kering, tanah tidak menghasilkan. Mereka punya kawin ekor 2, dapat kasih kawin mati, kasih kawin mati. Kalau mereka punya hewan sudah cukup banyak, dapat lagi orang Media Persia, habis rata, tidak ada apa-apa. Bahkan waktu mereka tanam gandum, belum 1 minggu sebelum mereka harus panen, datang lagi orang Media Persia, habis. Mereka tidak ada apa-apa. Ada lagi penyakit sampar, sampai akhirnya mereka berteriak, Tuhan tolong. Bapak Ibu, kita hampir seperti orang Israel, toh. Waktu uang ada, gereja siapa ya? Waktu uang ada, ibadah untuk apa? Waktu uang ada, tidak usah berdoa, uang ada toh. Waktu uang ada, kau siapa, saya siapa, tidak saling kenal. Waktu kita punya pekerjaan, ibadah nanti dulu, melayani sebentar dulu, saya terlalu susah, saya terlalu sibuk, saya tidak ada waktu. Hari Minggu gereja nanti dulu, kapan-kapan kan. Waktu Tuhan mulai angkat kita sedikit, hampir-hampir kita lupa Tuhan. Nanti waktu Tuhan sendiri, tangan Allah yang turun atas kita, baru kita berteriak seperti orang Israel, Tuhan tolong, saya tidak mampu, saya sudah tidak kuat.
Tidak ada itu di jemaat Exodus, semua baik. Tapi kalau ada di antara kita yang seperti bangsa Israel, mari kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, ingat semua, saya tidak usah buka karena itu 2 bulan lalu saya suruh hafal. Akhirnya, waktu bangsa ini berteriak kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Akhirnya Tuhan bilang, Yeremia, bangun, pergi kepada bangsa itu, bilang sama mereka. Yeremia 29 ayat 11. Kita baca. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan bilang, Yeremia, kasih tahu mereka. Saya senang karena Tuhan bilang begini, aku tahu, aku lihat, aku sudah dengar teriakan dan doa. Kamu semua menyesal toh? Ini belum sampai 70 tahun kalau Bapak Ibu lihat penafsiran ini. Ini baru jalan 25 tahun. Mereka sudah tidak bisa apa-apa lagi. Semua angkat tangan, Tuhan, kami tidak sanggup. Masih ada berapa tahun lagi? 45. Dia bilang, kalau Tuhan tidak kembali, tangan Tuhan tidak lagi diangkat dari kami mati sudah. Tidak bisa lagi. Akhirnya Tuhan bilang, Yeremia kasih tahu, aku Allah tidak pernah buat kamu hancur. Saya tidak pernah buat kamu susah. Itu karena kesalahanmu sendiri. Karena tangan Tuhan turun atas kamu. Akhirnya kamu menyesal toh? Kamu bertobat toh? Ini terjadi sebelum kisah Daniel. Waktu mereka sudah bawa sampai ke sana, termasuk dari suku Yehuda itu Daniel. Ingat kisah itu waktu mereka ada di Media Persia, apa yang terjadi? Nebukadnezar mulai bangun satu patung yang dikatakan 60 hasta tingginya. Itu hampir 40 meter. Lalu lebarnya 6 hasta. 3 meter kali 60, 40. Ini pohon Natal saja nih. Ini pohon Natal yang 12 feet. Dia tinggi kira-kira berapa meter Bapak Ibu? 4 ya? Akhirnya Ibu Rumah Masak dan tahu ini toko pelita punya. Terus Ibu Rumah Masak kemarin bilang, tahun lalu mereka dari Pemda sudah pesan yang paling tinggi untuk aula Sasana Krida. Ibu beli itu 32 juta. Mungkin sudah dia tinggi mungkin tidak tahu 10 meter kan? Begini Ibu pesan pun tidak jadi beli. Jadi Ibu bilang masih ada tinggal di toko. Nah pasti Tuhan akan buka jalan, ada yang ambil itu. Ya itu 10 meter, bayangkan 10 meter lewat dari kita ke atas ini, betul? Mama kita semua lihat di pohon besar apa. Bayangkan waktu Raja Nebukadnezar bikin 40 meter. Lalu dia bilang apa? Semua orang harus sujud menyembah. Waktu mereka mulai menyembah hanya ada 4 orang yang tidak. Sadrak, Mesak, Abednego. Dan mereka tidak sembah itu patung. 3 orang ini. Jadi waktu semua berlutut sembah, mereka 3 tetap berdiri. Lalu mereka mulai bilang, itu kenapa ada 3 yang berdiri? Lalu mulai bilang Raja bilang semua harus menyembah, ulang lagi, 1, 2, 3 sembah. Mereka 3 tetap berdiri. Mama, di tengah semua orang yang sudah sujud, hanya Sadrak, Mesak, Abednego yang tetap berdiri. Akhirnya ada perapian yang menyala-nyala. Buang mereka ke dalam api itu. Bahkan dikatakan kasih panas 10 kali lipat. Waktu mereka dimasukkan ke dalam api, orang yang angkat mereka naik ke lift itu, naik dia punya angkat, mati karena terlalu panas. Tapi waktu masuk ke dalam perapian, Raja Nebukadnezar bilang apa? Kenapa ada 4 orang di dalam? Padahal hanya 3 yang kita kasih masuk di perapian. Dan orang yang keempat itu seperti dewa. Lalu pakai mikrofon untuk masuk ke dalam tabung api itu, Raja Nebukadnezar bilang, Daniel, masih hidupkah engkau? Daniel bilang apa? Ya Tuanku Raja, aku ada. Lalu Raja bilang, kasih keluar. Waktu mereka keluarkan Daniel, apa yang jadi? Firman Tuhan bilang, 1 rambut pun tidak terbakar. Bahkan satu kata yang saya senang ditulis dibilang apa? Tidak ada bau hangus.
pakai parfum bunga mawar, yang tercium bunga mawar. Kalau dia pakai parfum bunga melati yang tercium. Raja kaget, lalu lihat ultimatum yang raja bilang, mulai hari ini tidak ada satu orang pun yang bisa korek suku dan bangsa Yehuda, karena Allahnya mereka lebih besar dari Allahnya kita. Kipot toh, andalan toh. Itu yang anak-anak muda sekarang bilang, ada saya, ada. Artinya, ini sudah kami butuhkan. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan izinkan hukuman untuk bangsa Israel, supaya mengingatkan kembali bahwa mereka perlu Tuhan. Hari ini Tuhan buat sesuatu untuk dunia toh. Nanti baca di kitab Wahyu, sepertiga dunia ini akan mati karena sampah, penyakit sampah. Itu terjadi toh. Penyakit sampah itu penyakit menular. Penyakit yang tadinya kayak kita pegang saja katanya penyakit sudah ada di kita. Sepertiga dunia sudah mati. Kalau sampai sepertiga dunia sudah mati dan firman Tuhan sedang digenapi di kitab Wahyu hari ini, Bapak Ibu cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Amin. Cepat-cepat bertobat. Jangan sampai tangan Allah sendiri turun atas masing-masing pribadi keluarga, baru mata kita terbuka dan berdoa, Tuhan tolong saya. Jangan. Semasih karunia, pintu anugerahnya masih terbuka, kembali kepada Tuhan. Saya senang kemarin saya melayani satu keluarga, ada anak laki-lakinya. Saya bilang, kakak hari Minggu antar mama dengan adik ke gereja, kakak gereja. Saya tidak gereja. Ada beberapa masalah besar yang dia sedang alami, yang saya tahu masalah itu dengan satu hati kita menangis sama-sama, sedih. Waktu baru peluk dia sudah menangis. Kita baru angkat satu lagu, dia air mata sudah jatuh. Selesai ibadah, saya peluk dia, baru saya bilang, adik, hanya satu yang Mama Gembala mau bilang, engkau perlu Tuhan. Jangan lagi terlalu jauh, kembali kepada Yesus. Karena hanya Yesus satu-satunya yang bisa buat kita dipulihkan. Amin. Hanya Yesus, tidak ada yang lain. Izinkan saya untuk kata-kata ini. Saya senang dengan satu khotbah yang satu hamba Tuhan dia tulis di internet. Lalu saya mau pakai dia punya kata-kata, dia bilang begini. Dia pakai ilustrasi dulu. Bapak Ibu lihat ilustrasi ini, ada air di dalam botol aqua. Bapak Ibu bisa jawab saya. Ini bisa kalau kita lihat dari positif, bisa lihat dari negatif. Kalau lihat dari positifnya apa? Ada yang bisa tolong? Air ini. Air ini penuh? Tidak penuh ya. Dia apa? Setengah. Tapi positifnya apa? Ya, Bapak Joko bilang air mineral, oke, ini bisa minum ya. Tapi saya bilang Bapak Joko jangan minum. Ini contoh, itu ada air putih di situ. Apalagi waktu lihat air setengah di botol, apa yang kita pikir? Ada positif, ada negatif. Kita mulai dari negatifnya dulu. Biasa kalau lihat orang, Bapak Ibu lihat negatifnya apa positifnya? Jujur. Negatif ini semua senyum, itu berarti negatif toh. Positif. Oh, positif, yes bilang ya. Oke. Waktu kita lihat seseorang, waktu kita lihat botol ini ada negatif, ada positif. Toh? Kalau negatifnya pasti semua bilang apa? Air sudah mau habis. Air tinggal setengah. Sedikit lagi air habis sudah. Kalau lihat positifnya apa? Air masih banyak. Masih banyak, masih cukup lah untuk saya. Masih cukup, masih banyak. Oke, itu kalau positifnya toh. Tapi kalau negatif, ya tinggal setengah. Ya semua habis. Kalau kita minta orang air, kalau orang kasih ini langsung pasti negatif. Aku sisa. Air setengah lagi, saya tidak cukup. Penuh boleh. Nah hari ini Tuhan mau bilang seperti ini. Tuhan kasih kepada kita sesuatu dan responnya dari kita, negatif atau positif. Waktu kita lihat air ini seperti satu masalah setengah dalam kita punya hidup, kita akan bilang, aduh ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan. Kita terus lihat air ini. Tapi coba kita ambil pikirannya Tuhan.
Tidak apa-apa, nanti juga akan penuh. Masih ada. Yang penting air itu masih ada. Saya masih bisa minum. Saya masih bisa puas dengan setengah air ini. Tapi kalau pikiran negatif cuma sedikit saja, nanti besok habis, saya mau minum apa? Tapi kalau positifnya, tidak apa-apa. Air yang sisa ini masih cukup untuk buat saya hidup. Air yang ada ini bisa menghilangkan rasa haus. Nanti saya tambah lagi. Apa artinya? Artinya ada satu kata yang tadi saya bilang saya senang di sini tulis begini. Karena ketika Tuhan menghukum, Ia juga akan merangkul. Ketika Tuhan meninggalkan umatnya di tengah kesesakan mereka, sebenarnya di situ juga ada pertolongannya yang penuh dengan kasih sayang. Ketika Tuhan membuat luka, Tuhan yang akan membalut luka itu. Amin. Ketika Tuhan yang mengizinkan mereka hancur karena dosa, Tuhan juga yang mengampuni dosa mereka. Ketika Tuhan izinkan mereka untuk pergi ke pembuangan, Tuhan juga yang membawa mereka kembali ke Yerusalem. Bahkan Tuhan pulihkan kota Yerusalem sampai mereka terheran-heran dan terkagum-kagum dengan Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu yang berkata Allah turut bekerja dalam segala perkara. Tutup matamu, minta musik. Yang sudah hafal lagu ini bisa tutup mata. Yang belum hafal bisa melihat ke depan. Nyanyikan setiap kata kalimat dari lagu ini. Taruh pujian di hatimu. Berbicaralah dengan Tuhan. Tuhan Yesus ada di hati. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatur
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu sebabnya Tuhan berkata, Aku yang membuang kamu ke Babel. 70 tahun aku izinkan kamu ada di sana. Tatkala bangsa itu berteriak dan berkata, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, kami benar-benar sudah tidak kuat lagi. Hukuman Tuhan tetap masih berjalan. Tetapi di dalam penghukuman itu, kasih karunia Allah besar atas mereka. Terbukti mereka masih tetap ada generasi itu. Sampai tiba waktunya 70 tahun. Allah membawa mereka kembali ke Yerusalem. Tuhan memulihkan bangsa Israel dan suku Yehuda. Mereka mulai kembali menjadi 12 suku yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat, pemuda-pemudi, anak-anak remaja, jangan pulang dari minggu pertama ini sebelum engkau dipulihkan Tuhan, mengalami kemenangan secara pribadi. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan Allah berikan untuk masing-masing orang. Hari ini, kalau ada di antara yang merasa engkau sedang didisiplin oleh Tuhan, yang sedang merasa bahwa tangan Tuhan sedang turun atas hidupmu untuk kebaikan, tidak selamanya karena dosa. Ingat Ayub, orang yang paling saleh, orang yang paling baik. Setiap pagi dia selalu buka mezbah korban bakaran, menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Tiap-tiap hari satu korban dia kasih buat Tuhan. Bahkan setiap mengakhiri satu minggu, dia buat ada 11-12 mezbah untuk dia dan istrinya satu-satu, dan untuk 10 anaknya. 1 bulan 44 korban untuk Tuhan. Ditambah dengan tiap-tiap hari ada 6 korban. Berarti dalam 1 bulan 120 lebih korban dia kasih hanya untuk Allah Bapa di surga. Karena dia tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Kebaikannya, kesalehannya, Tuhan izinkan dia dicobai oleh iblis. Habis semua yang dia punya. 10 anaknya meninggal. Badannya rusak karena penyakit. Ayub berteriak, apa salahku Tuhan? Sampai istrinya berkata, tinggalkan Tuhanmu. Tapi Ayub tetap berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Seperti Yesus, tidak ada kata kalimat Ayub yang menyalahkan Tuhan. Mungkin ada di antara kita hari ini, bukan karena dosa, engkau sedang didisiplin dan Tuhan izinkan ujian-ujian hidup. Tapi karena kesalehanmu, kebaikanmu, kesetiaanmu dalam Tuhan, Tuhan izinkan ujian itu. Dan hari ini engkau juga mau berkata, bukan hanya yang baik saya mau bersyukur, tetapi untuk penderitaanku aku akan tetap bersyukur. Tuhan baik. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang rindu dipulihkan sempurna oleh Yesus, hanya Yesus yang bisa memulihkan engkau. Saya tidak tahu apa hatimu hari ini, tapi setiap engkau yang mau berkata, Yesus datang membawa pemulihan atas umatnya. Yesus datang untuk saya dipulihkan. Taruh tangan di dada. Saya tidak akan buka mata. Saya juga tidak punya hak untuk lihat siapa engkau. Izinkan Tuhan melihat hidupmu. Taruh tangan di dadamu dan katakan, ini saya Tuhan, pulihkan saya. Ini saya Yesus, tolong saya. Tuhan, ini pergumulan saya, ini doa saya,
ini cita-cita saya, ini pengharapan saya, ini keinginan saya. Tuhan, ini masalah saya, ini beban saya. Tuhan, tolong saya. Izinkan Tuhan memulihkan engkau. Bapa di surga, hamba berdoa secara khusus bagi setiap bapak ibu yang menaruh tangan di dada mereka, setiap pemuda, setiap remaja, anak-anak yang taruh tangan di dada mereka. Saya tidak tahu siapa mereka, saya tidak tahu pergumulan hati dan hidup mereka. Tuhan, bulan lalu kami sudah belajar bagaimana Engkau menciptakan kami segambar dan serupa dengan Allah. Engkau mau kami hidup seperti Engkau hidup, ya Tuhan. Maka pagi ini saya terlalu percaya Tuhan tahu persis hidup setiap kami. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan mereka. Pulihkan setiap mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Sehingga seperti Raja Nebukadnezar dan semua orang media Persia yang akhirnya berkata, tidak boleh ada satupun orang yang mengganggu suku Yehuda, karena Allah mereka, Allah yang hebat, Allah yang hidup, Allah yang berperkara. Dan hamba berdoa, hai iblis, engkau tidak punya kuasa mengganggu anak-anak Tuhan ini. Karena Allah mereka, Allah di dalam nama Yesus, yang sudah memberikan dirinya di atas kayu salib. Darahnya sudah membayar anak-anak Tuhan lunas. Dan engkau tidak punya hak iblis untuk merusak hidup mereka. Dalam nama Yesus, pemulihan terjadi. Kami pulang dengan sorak-sorai, kami pulang dengan kemenangan, karena kami sudah berjumpa dengan Yesus Tuhan kami. Turunkan tangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali.